Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Dan menyatakan bahwa AMG Pantheon sebagai investasi ilegal. Kami tidak sembarangan. Kami mengumpulkan semua bukti. Rata-rata banyak itu ya DOC ayam. Paling banyak ayam. Kalau untuk kambing sapi tidak ada yang masuk. Jarang masuk kalau sapi. Ya itu dia. Selamat pagi, dari kawasan Limbo Wolio Tanganapada kami sampaikan pokok-pokok berita. Otoritas Jasa Keuangan bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti menetapkan AMG Pantheon sebagai investasi ilegal. 3 tahun nihil lalu lintas ternak sapi dan kambing di Pelabuhan Murhum dan Bandara Beto Ambari Bau-Bau diduga beralih ke jalur ilegal. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 25 Februari 2026 bersama saya Mirwansyah. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Otoritas Jasa Keuangan bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti menetapkan AMG Pantheon sebagai investasi ilegal. Jumlah pengikut AMG Pantheon di Bau-Bau ditaksir berjumlah 25.000 orang dengan nominal investasi mencapai 125 miliar rupiah. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Dan menyatakan bahwa AMG Pantheon sebagai investasi ilegal. Kami tidak sembarangan. Kami mengumpulkan semua bukti. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tenggara, Sultra Bismi Maulana Nugraha mengumumkan investasi AMG Pantheon yang ramai digandrungi masyarakat Kota Bau-Bau adalah investasi ilegal. Hal itu diungkapkan Bismi saat kegiatan edukasi keuangan waspada investasi ilegal kepada para ASN dan pelaku usaha yang berlangsung di Aula Palagi Mata Bau-Bau pada Selasa 24 Februari 2026. Bismi menjelaskan penetapan suatu entitas sebagai investasi ilegal dilakukan secara hati-hati dan berbasis data. Bismi menyebutkan semua bukti dan informasi telah dihimpun, kemudian dilakukan koordinasi dengan Satgas Pasti di pusat maupun daerah, penegak hukum dan lembaga terkait, mulai dari kepolisian, kejaksaan, intelijen hingga Kementerian Komunikasi dan Digital. OJK mencatat jumlah peserta investasi AMG Pantheon di Kota Bau-Bau mencapai 25.000 orang dengan estimasi kerugian mencapai 125 miliar rupiah. Mereka terdiri dari kalangan ASN, TNI Polri, buruh, akademisi hingga pelajar. Dan menyatakan bahwa AMG Pantheon sebagai investasi ilegal. Kami tidak sembarangan. Kami mengumpulkan semua bukti, kami mengumpulkan semua informasi, kami berkoordinasi dengan semua pihak, dengan Satgas Pasti di pusat dan juga di daerah. Jadi di sini kami berdiri bersama-sama seluruh teman-teman dari aparat penegak hukum, dari Badan Intelijen, Kepolisian, Kejaksaan, Kominfo dan lain sebagainya untuk bisa menetapkan AMG Pantheon sebagai investasi ilegal. Sementara itu, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengaku prihatin atas banyaknya korban investasi ilegal AMG Pantheon yang tidak terkecuali adalah ASN lingkup Pemkot Bau-Bau. Yusran Fahim menegaskan pentingnya penguatan literasi keuangan sebagai langkah strategis melindungi masyarakat dari maraknya praktik investasi ilegal dan keuangan bodong. Literasi keuangan menjadi kunci utama. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan, memilih produk yang sesuai, serta menghindari jebakan investasi yang tidak jelas legalitasnya. Berapa besar kerugian yang akan ditimbulkan oleh ini? Nah, dengan adanya sekarang pencerahan dari OJK sudah jelas bahwa ini organisasi yang ilegal yang memang sangat merugikan masyarakat. Ya, sebenarnya gini, kita berharap itu jauh-jauh hari, tapi karena kan semua ada proses dari OJK tidak bisa juga langsung terjun ke masyarakat, memang mereka harus melakukan izin apa semua baru bisa melakukan intervensi ke lapangan.
Terhadap korban investasi yang sampai saat ini tidak dapat menarik dananya, OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti akan melakukan penelusuran dan memberikan perlindungan sekaligus berupaya meminimalisir dampak kerugian masyarakat atas investasi ilegal ini. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Bupati Buton Selatan Muhammad Tadios melaksanakan audiensi bersama Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta guna membahas rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Buton Selatan. Pertemuan pada Senin 23 Februari tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung program prioritas Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam audiensi itu, Bupati Muhammad Tadios menyampaikan komitmen Pemkab Buton Selatan dalam penyiapan dukungan lahan, data terpadu, serta kesiapan teknis lainnya agar program sekolah rakyat dapat segera direalisasikan di daerah. Pembangunan ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus mata rantai kemiskinan di Buton Selatan. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan terus berupaya menghadirkan program-program afirmatif yang berdampak langsung bagi masyarakat sebagai bagian dari visi daerah menuju pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke informasi selanjutnya. 3 tahun nihil lalu lintas ternak sapi dan kambing di Pelabuhan Murhum dan Bandara Betoambari Bau-Bau diduga beralih ke jalur ilegal. Selengkapnya, Waudi Nurliani melaporkan. Aktivitas lalu lintas hewan ternak jenis sapi dan kambing yang melewati Pelabuhan Murhum selama 3 tahun berturut-turut mulai tahun 2023 hingga 2025 yang melewati Pelabuhan Murhum dan Bandara Betoambari tercatat nihil. Baseline Balai Karantina Ikan Tumbuhan Sulawesi Tenggara melalui Satuan Pelayanan Satwa Betoambari Bau-Bau menunjukkan perbedaan angka signifikan pada tahun 2021 dan 2022 dengan aktivitas lalu lintas ternak di Pelabuhan Murhum lebih dari puluhan kali. Kepala Satuan Pelaksana Kasatpel Betoambari Wahyudi mengatakan, nihilnya pengiriman ternak kambing dan sapi 3 tahun belakangan tidak selaras dengan aktivitas perdagangan kambing maupun sapi di Kota Bau-Bau. Hal tersebut memunculkan spekulasi lalu lintas ternak 3 tahun terakhir melewati pelabuhan non-resmi atau pelabuhan tikus. Rata-rata banyak itu ya DOC, ayam. Paling banyak ayam. Kalau untuk kambing sapi tidak ada yang masuk. Jarang masuk kalau sapi. Ya itu dia. Saya tidak yakin ini pasti mereka melalui lintas kan di pelabuhan tikus kayak kemarin di musim-musim Lebaran haji gitu kan. Ya mestinya ada, cuma kan kendalanya ya balik lagi kepatuhan para pelaku usaha ini ya kadang-kadang ya begitu bagaimana cari. Karena memang prosedurnya juga agak-agak ribet. Provinsi Pak ya? Ya provinsi terkait dengan. Menurut Wahyudi, kegiatan lalu lintas ternak, kambing, dan sapi yang melewati jalur laut di Bau-Bau sudah tidak melalui pintu pemasukan sesuai dengan peraturan Kepala Badan Karantina Hewan dan Tumbuhan. Di Kota Bau-Bau, pintu masuk jalur resmi lalu lintas ternak di Pelabuhan Murhum dan juga Bandara Betoambari. Temuan tersebut juga menggambarkan masih minimnya kepatuhan para pelaku usaha ternak kambing dalam mengurus perizinan lalu lintas ternaknya masuk ke Kota Bau-Bau dan juga sekitarnya. Wahyudi menilai perlu ada sosialisasi dan edukasi secara masif kepada pengguna jasa lalu lintas ternak agar mengikuti aturan dokumen kesehatan hewan sehingga tidak ada lagi hewan masuk lewat pelabuhan ilegal. Ia berharap adanya kerja kolaborasi bersama pemerintah daerah yang membidangi pengawasan peternakan agar bersama-sama mengawal pemasukan hewan yang masuk di Bau-Bau demi pencegahan penyakit hewan ternak baik yang sifatnya zoonosis menular dari manusia ke hewan maupun menyerang sesama ternak. Sementara itu pada tahun 2021, frekuensi lalu lintas ternak mencapai 21 kali dengan total jenis kambing yang berhasil masuk sejumlah 537 ekor. Sementara pada tahun 2022 angkanya juga signifikan, frekuensi ternak masuk 13 kali dengan total kambing 423 ekor. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, kita ke informasi yang terakhir. PT Pelni Cabang Bau-Bau siap menyukseskan program stimulus ekonomi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Program dari pemerintah ini berupa pemberian diskon kit kapal Pelni sebesar 30%. Selengkapnya Afriansyah melaporkan. Untuk angkutan lebaran ini Pelni sukseskan
program stimulus ekonomi diskon transportasi tiket kapal Pelni hingga 30%. PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Bau-Bau siap menyukseskan program stimulus ekonomi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi. Program stimulus ekonomi dari pemerintah ini berupa pemberian diskon tiket kapal Pelni sebesar 30%. Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau Jasman menjelaskan, diskon ini berlaku khusus kelas ekonomi di seluruh trayek kapal penumpang Pelni untuk keberangkatan mulai 11 Maret hingga 5 April 2026. Masyarakat sudah dapat membeli tiket diskon ini sejak Rabu 11 Februari 2026 lalu. Untuk angkutan lebaran ini Pelni siapkan sukseskan program stimulus ekonomi diskon transportasi tiket kapal Pelni hingga 30%. Yang dimana dimulai dari tanggal keberangkatan tanggal 11 Maret sampai dengan 5 April 2026. Di mana Pelni memproyeksikan penumpang yang akan terangkut sekitar 445.000 penumpang akan manfaat program ini. Dan penjualan tiket ini sudah dibuka secara serentak di PT Pelni ya. Jasman menjelaskan bahwa pembelian dan pembayaran tiket dapat dilakukan diantaranya melalui aplikasi Pelni Mobile, loket cabang, berbagai gerai retail modern, hingga kanal perbankan dan mitra agen digital lainnya. Jasman menambahkan bersamaan dengan program diskon, Pelni juga resmi membuka pendaftaran mudik gratis bersama BUMN 2026. Mengusung tema Mudik Aman, Berbagi Harapan, program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk pulang kampung tanpa dipungut biaya. Jasman menyebut tersedia kuota sebanyak 800 tiket gratis. Namun, hanya untuk rute dari Kalimantan menuju Pulau Jawa menggunakan 2 kapal penumpang. Rinciannya, KM Dorolonda melayani rute Balikpapan Surabaya untuk keberangkatan 14 Maret 2026 dengan kuota 400 tiket. Sementara itu, KM Kelimutu akan melayani rute Kumai Semarang pada 15 Maret 2026 dengan kapasitas yang sama, yakni 400 tiket. Pendaftaran mudik gratis ini akan terus dibuka hingga 28 Februari 2026 atau hingga kuota terpenuhi melalui kanal resmi yang telah ditentukan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Otoritas Jasa Keuangan bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti menetapkan AMG Pantheon sebagai investasi ilegal. 3 tahun nihil lalu lintas ternak sapi dan kambing di Pelabuhan Murhum dan Bandara Betonbari Bau-Bau diduga beralih ke jalur ilegal. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mirwansyah. RRI terus mengudara untuk Indonesia.